Su Chen sangat serius. Ia sangat serius dalam memasak kali ini, karena takdir dunia tergantung pada masakannya kali ini. Geon-woo cukup cemas melihat Su Chen yang tampak sangat serius. Ia melihat Su Chen yang tampak tertekan, menggenggam tangannya di depan dadanya. Dengan senyumannya, Su Chen merasa ini adalah sebuah tantangan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Kemudian ia meminta Geon-woo untuk membantunya. Tentu, Geon-woo sangat senang untuk membantu. Bahkan Hawa sangat bahagia untuk membantu Su Chen. Geon-woo dan Hawa pun mulai membantu Su Chen dalam memasak. Sementara Yuna menonton mereka dari samping dalam diam. Ia memperhatikan mereka memasak dan kemudian memejamkan matanya. Lalu, ia berbalik dan menjongkok di depan Qiu Qiu-nye yang terlihat bingung menatapi Yuna. Su Chen, dengan keterampilan luar biasa menggunakan pisau, memotong buah itu seperti potongan daging yang cukup tebal. Setelah ia potong, ia pun mengupas kulitnya. Kemudian, Su Chen menggores-goresnya dengan pisau dan membumbuinya dengan cabai tingkat 5 dan bumbu-bumbu lainnya. Tak lupa, Su Chen juga menyiapkan sausnya. Pertama-tama, ia akan menumis bawang putih dan jamur sehingga mengeluarkan aroma harum. Su Chen juga meminta Geon-woo untuk membawa jus elf dan madu lebah batu. Kemudian, Su Chen mencampur jus elf dan madu lebah batu ke dalam mangkuk dengan takaran tertentu. Dan sausnya pun sudah siap. Geon-woo dan Hawa sudah sangat lapar hanya dengan mencium aroma masakan Su Chen. Akhirnya, Su Chen mulai memanggangnya dan menuangkan saus di atasnya. Dengan satu bahan tambahan lagi, Su Chen mengambil bunga silver pine. Insting manusia supernya mengatakan bahwa ia harus menggunakan bunga tersebut. Ia meremas bunga tersebut sehingga meneteskan sari-sarinya ke dalam masakannya. Su Chen percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil dalam memasak memiliki tujuan yang penting. Bahkan, koki terhebat yang terlupakan pun tersenyum menatap Su Chen. Akhirnya, stik legumen spesial pohon dunia pun selesai dimasak. Muta-muta juga sudah selesai dengan pekerjaannya yang ia buat sebelumnya. Membuat Geon-woo bertanya-tanya, apa yang telah Muta-muta buat? Muta-muta menjelaskan bahwa itu adalah alat amplifikasi magic power yang difokuskan pada pohon dunia. Yan menambahkan bahwa saat pohon dunia sudah matang, para elf akan maju untuk melakukannya. Soah pun ikut berbicara, mengatakan bahwa mereka memiliki masalah terbesar. Mereka harus memastikan bahwa sihir yang mereka siapkan harus berdampak pada seluruh dunia. Namun, sihir mereka masih lemah. Sekarang, Geon-woo paham mengapa mereka membutuhkan alat amplifikasi magic power. Kemudian, Su Chen memberikan masakannya kepada Geon-woo, yang membuat Geon-woo bingung kenapa Su Chen memberikannya kepadanya. Dengan senyumannya, Su Chen mengatakan bahwa Geon-woo adalah orang yang menanam pohon dunia. Dan Su Chen yakin pohonnya akan lebih senang jika mendapatkan makanan dari Geon-woo. Geon-woo senang karena Su Chen bisa berpikir positif sampai sejauh itu. Kemudian, ia menoleh dan berjongkok di depan pohon dunia. Ia meletakkan masakannya di salah satu akar pohon dunia, dan masakan itu pun mulai menghilang. Tidak lama kemudian, pohon dunia mengeluarkan cahaya yang sangat terang, membuat Hawa sampai menutup matanya karena kesilauan. Sementara itu, Geon-woo tersenyum dan menutup matanya, menunggu keajaiban dari pohon dunia. Saat ia membuka matanya, ia sangat terkejut dan syok, karena tidak ada perubahan yang terjadi pada pohon dunia. Su Chen juga tampak bingung apakah masakannya telah gagal. Geon-woo mulai panik, memikirkan bahwa dunia akan hancur jika pohon dunia tidak bisa tumbuh. Geon-woo menatap kosong ke depan, terduduk, bingung harus berbuat apa lagi. Namun, Yuna datang dengan senyuman cerah di wajahnya. Ia melirik Soah yang juga meliriknya dalam diam. Dengan senyumannya, Yuna berkata kepada Soah bahwa ia tahu. Sementara itu, Soah meminta maaf kepada Yuna. Yuna kemudian menghampiri Geon-woo dan Su Chen dan meminta mereka berdua untuk tenang. Ia mengatakan kepada keduanya bahwa mereka belum gagal. Soah pun mendekati pohon dunia dan mengatakan bahwa pohon dunia sangat senang dengan makanannya. Yuna juga sangat yakin bahwa makanan yang diberikan tadi adalah makanan bernutrisi yang sangat baik untuk pohon dunia. Namun, jika dilihat secara umum, pematangan tidak terjadi secepat itu. Karena pertumbuhan memerlukan waktu. Dengan percaya diri, Yuna mengeluarkan ramuan pertumbuhannya dan berkata bahwa selama mereka memiliki ramuan pertumbuhan, mereka bisa menumbuhkan pohon dunia dengan sangat cepat dalam waktu singkat. Geon-woo terkejut dan bertanya-tanya kapan Yuna membuat ramuan tersebut. Sementara Yuna menjelaskan kapan ia mulai membuat ramuannya. Qiu Qiu-nye dengan senang berpose tanpa tanduknya. Dengan panik, Geon-woo mengatakan bukankah ramuan itu dibuat untuk mengobati penyakit Yuna? Yuna hanya melirik Geon-woo dengan sinis, mengatakan bahwa dibandingkan dengan kiamat dunia, penyakitnya bukanlah masalah besar. Sambil menuangkan ramuan pertumbuhan ke pohon dunia, Yuna mengatakan bahwa memang sangat disayangkan dia harus menggunakannya untuk hal seperti ini. Namun, ini adalah peran yang harus ia mainkan sejak awal ia mendapatkan ramuan pertumbuhan tersebut. Setelah ramuan pertumbuhan selesai dituangkan, aura kebiruan pun muncul. Sementara sistem meminta maaf kepada Yuna. Yuna hanya bisa tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa ahli alkemis yang memiliki mimpi keabadian juga memiliki sisi kemanusiaan. Yuna pun tidak mempermasalahkannya. Hal ini membuat Geon-woo terdiam memandangi Yuna. Sementara aura kehijauan mulai menyebar di sekitar Yuna,
Yuna tersenyum ke arah Geonwoo dan mengatakan bahwa ia masih memiliki Geonwoo, dan jika Yuna memiliki bahannya lagi, ia bisa membuat ramuan itu kembali di masa depan. Pohon dunia pun mulai bersinar kehijauan. Ranting-rantingnya mulai menumbuhkan daun-daun dedaunan. Membuat Geonwoo, Suchen, Yuna, Hawa, dan juga Soa sangat senang melihat daun-daun mulai berterbangan. Geonwoo sangat takjub dengan perubahan besar pada pohon dunia. Ia berkata bahwa ini adalah efek dari makanan yang dibuat oleh Suchen dan ramuan pertumbuhan. Pohon dunia tumbuh dengan sangat cepat. Dan mulai hari itu, bumi memiliki pohon dunia yang sudah matang. Dan tepat saat itu, El telah kembali membawa banyak peri di belakangnya. Tak lama, Chen Wu juga telah kembali dengan senyumannya. Di dunia peri, salah satu peri menoleh ke belakang. Ia melihat sebuah gerbang dimensi muncul dan melihat El serta Chen Wu keluar dari gerbang tersebut. Chen Wu menanyakan kembali kepada El apakah Ratu Peri akan percaya padanya berkat video yang telah dipersiapkan El. Sementara itu, El hanya menjawab singkat, "Ya, ayah." Hal itu membuat Chen Wu bingung kenapa El memanggilnya ayah. Namun El hanya tersenyum manis memandangi Chen Wu. El dan Chen Wu pun menghadap Ratu Peri. Para peri mulai berdiskusi mengenai apa yang terjadi. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa bos mereka telah kembali bersama manusia yang pernah datang sebelumnya. Sementara itu, aura yang sangat menakutkan terpancar dari Ratu Peri, membuat El dan Chen Wu menguatkan diri dan menatapnya. Ratu Peri mulai berbicara, mengatakan bahwa ia sudah memberitahu sebelumnya bahwa ia tidak bisa mengganggu apa yang sudah ditakdirkan. Dengan tatapan tajam, ia menatap El dan berkata bahwa El seharusnya masih menjalani hukumannya. Lalu bertanya mengapa El berani muncul di hadapannya. El yang sudah terintimidasi oleh Ratu Peri, dengan wajah ketakutan, menatapnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Ratu Peri dengan sangat marah berteriak meminta El untuk berlutut di tanah seperti yang dilakukan para kriminal. El sangat terkejut, namun Chen Wu melindungi El. "Ratu Peri, jangan perlakukan El dengan kasar," kata Chen Wu. Namun, Ratu Peri semakin marah dan meminta agar manusia tidak ikut campur dalam urusan para peri. Dengan tegas, Chen Wu berkata, "El adalah anak dari keluarga saudaraku, dan secara tidak langsung dia juga keluargaku." El menarik baju Chen Wu dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, dengan ekspresi tenang dan keyakinan yang terpancar dari kedua matanya. "Saya sudah berjanji kepada orang-orang yang saya sayangi, bahwa saya tidak akan merendahkan diri saya lagi. Saya akan berjuang untuk orang-orang yang saya cintai," kata El dengan tegas. Dengan senyumannya, El memperkenalkan diri sebagai Spirit El, manajer dari Dungeon Tanah Persawahan. Ratu Peri hanya terdiam menatap El. Sementara itu, El dengan ceria berkata, "Saya akan memulai sekarang." Ia kemudian berbalik pada Chen Wu dan dengan tegas berkata, "Ayah, tolong putarkan video yang sudah aku buat tadi." Chen Wu masih merasa sangat bingung kenapa El terus memanggilnya ayah. Namun El tidak menghiraukannya dan memintanya untuk segera memutar video tersebut. Chen Wu pun memulai menggunakan kemampuannya untuk memutar video yang telah dibuat El. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini akan berhasil hanya dengan satu video. Chen Wu menyadari bahwa makhluk yang kuat memiliki aturan mereka sendiri, dan mereka tidak bisa ikut campur dalam takdir dunia. Aturan itu diterapkan karena jika mereka ikut campur, itu akan melemahkan otonomi dunia. Itulah kenapa mereka hanya bisa berdiri sendiri dan menyaksikan krisis yang terjadi di dunia, terlepas dari seberapa besar mereka menyukai tempat itu. Peraturan yang sama berlaku pada Ratu Peri. Sambil melirik El, Chen Wu tidak tahu apakah hanya satu video dari El akan mengubah pikiran Ratu Peri. Ia bertanya-tanya video apa yang telah dibuat El. Tiba-tiba, Chen Wu terkejut saat melihat video tersebut. Video itu menunjukkan waktu yang menyenangkan di Disneyland, dengan El dan anak-anak yang sangat senang bersama. Mereka bermain kuda-kudaan, dan terlihat sangat bahagia. Geonwoo dan Yuna juga terlihat senang bermain roller coaster. El dan anak-anak lainnya terlihat sangat senang menikmati setiap permainan yang mereka coba bersama. Bahkan mereka juga makan makanan yang sangat lezat. Di akhir video, El dengan sangat senang meminta para penonton untuk like dan subscribe. El sangat senang dan percaya diri dengan video yang ia buat, sementara Chen Wu hanya bisa terdiam dan muram melihat apa yang ia tonton. Ratu Peri terdiam tanpa berkata-kata. Chen Wu mulai merasa cemas dan bertanya-tanya apakah ia salah memutar video tersebut. Sementara itu, para peri dari kejauhan melihat mereka menghadapi Ratu Peri. Dengan senang, El berkata, "Itu adalah video pendek saya, video rahasia saya." Hal itu membuat Chen Wu semakin berkeringat dingin. Sementara Ratu Peri sudah sangat marah. Chen Wu dan El menatap Ratu Peri dengan kekhawatiran. Dengan kemarahannya, Ratu Peri berteriak dan mengatakan bahwa jika mereka berdua hanya datang untuk bermain-main, maka mereka harus pergi sekarang juga. Chen Wu panik dan melarikan diri, sementara El dengan sangat senang kabur dari kemarahan Ratu Peri. Chen Wu sangat lelah setelah berlari cukup jauh, dan El menanyakan kondisinya. Namun, Chen Wu dengan marah mempertanyakan maksud El yang memutar video tersebut. "Kenapa El bercanda sampai sejauh itu?" tanyanya. Namun, El hanya membalas dengan senyuman dan berkata, "Itu bukan candaan." El menjelaskan bahwa apa yang harus ia lakukan adalah membawa para peri, jadi video yang ia buat bukan untuk Ratu Peri. Tiba-tiba, salah satu peri memanggilnya,
Bos, dan sekelompok peri mulai mendatangi El. Bertanya apa yang telah ditunjukkan oleh El sebelumnya, karena itu sangat menyenangkan. Mereka ingin mencobanya juga. Sambil menatap para peri, El menambahkan, untuk menjadi seorang manajer, saya harus memahami apa yang diinginkan oleh penonton. Dan begitulah cerita mereka, yang berhasil membawa banyak peri. Geon-woo cukup terkesan melihat El yang memimpin banyak peri untuk datang. Chen-woo mulai marah dan mempertanyakan kepada Geon-woo kenapa El terus-menerus memanggilnya ayah. Geon-woo hanya bisa diam melihat adiknya marah kepadanya. Dengan senyumannya, Geon-woo masih tidak percaya bahwa El bisa membawa para peri tanpa perlu meminta izin dari Ratu Peri. Namun, pemikiran Geon-woo itu dibantah oleh spirit api yang agung. Itu tidak semudah yang kamu pikirkan, Geon-woo, kata spirit api. Ratu Peri membiarkan mereka pergi meskipun dia sangat was-was. Satu-satunya alasan para peri bisa datang adalah karena Ratu Peri adalah makhluk yang sangat kuat dan mengizinkannya. Mendengar itu, Geon-woo merasa bahwa Ratu Peri sebenarnya membantu mereka. Dengan senyuman, spirit api mengiyakannya karena Ratu Peri memang tipe yang kaku dan kesulitan untuk jujur terhadap perasaannya. Namun, Ratu Peri pintar, dan spirit api bertanya-tanya sudah berapa lama Ratu Peri merencanakan semua ini. Sambil tersenyum, spirit api berkata, ini adalah buktinya. Terlihat El dengan susah payah meminta semua peri untuk mendengarkannya. Namun, mereka semua tidak memperdulikan El dan tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Geon-woo pun panik. Jika begitu, bukankah tidak ada gunanya membawa mereka ke sini jika tidak bisa diatur? Namun, spirit api meminta Geon-woo untuk tenang. Sementara di dunia peri, Ratu Peri tersenyum. Ia hanya berkata bahwa spirit api tahu bahwa ia tidak akan memberitahu rencananya, dan mengutuk spirit api sebagai api kecil yang nakal dan sangat cerewet. Kemudian, dengan senyumannya, Ratu Peri berkata, memberikan hadiah kecil tidak akan melanggar aturan. Cahaya emas mulai bersinar. Sementara itu, El masih mencoba untuk mengatur semua peri. Tiba-tiba, punggungnya bercahaya keemasan, membuat El sangat terkejut. Geon-woo memandangi El, sementara spirit api hanya berkata, beliau memang teliti, seperti biasa. El yang merasakan energi baru yang ia terima, teringat pada Ratu Peri. Sebuah sistem muncul dan memberitahunya bahwa El telah diberkati oleh Ratu Peri dan level El telah meningkat. Akhirnya, El merasa senang dan mulai percaya diri. Dengan tegas dan suara kerasnya, El berkata, semua peri, dengarkan aku. Semua peri terkejut dan segera berbaris dengan sangat rapi. El sangat terkesan melihat semuanya mematuhi perintahnya. El mulai berbicara, jika kita berhasil menyelamatkan dunia, saya akan mengizinkan kalian bermain sesuka hati kalian. Dengan senyuman, El berkata dalam hatinya, terima kasih, Ratu Peri. Sementara monster-monster terus keluar dari retakan dimensi, rombongan monster yang tidak terhitung jumlahnya menyerbu. Sementara itu, manusia super bersiap untuk menghadang mereka. Ayah dan ibu saling berpelukan di tempat perlindungan. Pohon dunia kini memiliki daun yang sangat lebat. Sementara itu, El memerintahkan para peri dan Soah mulai untuk fokus mengeluarkan sihir para elf. Geon-woo, Yuna, dan Hawa menatap mereka semua dengan kekhawatiran. Untuk pertama kalinya, Geon-woo menggenggam tangan Yuna dengan sangat erat. El mulai memanggil semua peri dan meminta mereka untuk mengambil daun pohon dunia, kemudian menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Para peri sangat senang terbang membawa daun pohon dunia, dan mereka pun mulai terbang di seluruh permukaan bumi. Para peri terlihat seperti bintang jatuh yang bersinar terang. Sementara itu, Park Jung-hyuk dan Jung So-jin masih bertarung melawan ratusan monster. Ye-jun dan Yeran pun masih tetap semangat dan tersemangati untuk menghadapi semua monster tersebut. Para peri mulai terbang di kegelapan malam, sementara El menutup matanya sembari menunggu pekerjaan para peri selesai. Setiap peri seperti bintang-bintang yang bersinar terang, baik di permukaan bumi pada siang hari maupun di permukaan bumi pada malam hari. Akhirnya, El membuka matanya dan berteriak kepada Soah bahwa semuanya sudah berada di tempatnya masing-masing. Kemudian, Soah pun memulai membaca mantra yang akan menyelamatkan dunia. Soah pun meminta semua orang untuk mengisi pohon dunia dengan gambaran dunia yang damai. Semua orang terdiam. Soah pun menjelaskan bahwa pohon dunia baru saja matang, jadi ia tidak tahu banyak tentang dunia ini. Gambaran Soah tentang bumi juga sangat tidak cukup. Sambil memejamkan mata, Soah meminta tolong untuk melakukannya. Geon-woo, yang diminta secara tiba-tiba untuk memberikan gambaran tentang dunia yang damai, tentu saja bingung tentang gambaran apa yang harus ia bayangkan. Geon-woo pun menanyakan kepada Su-chan, apa yang ia bayangkan tentang dunia yang damai. Su-chan juga bingung. Sementara itu, Hawa menatap Soah dengan sangat serius, seakan-akan ia sedang memikirkan sesuatu. Hawa pun berbalik dengan wajah serius kepada Geon-woo, membuat Geon-woo bertanya-tanya ada apa. Dengan kesalnya, Hawa mulai menjelaskan kepada Geon-woo. Hawa, Hawa, Hawa. Geon-woo bingung kenapa Hawa mengatakan bahwa ia berpikir terlalu rumit. Namun, akhirnya Geon-woo tersadar. Ia memegangi pohon dunia dan, sambil memejamkan matanya, ia mengingat janji-janji yang telah ia buat dengan anak-anak bahwa ia akan menanam tanaman biasa di tanah persawahan. Yuna dan Su-chan terdiam.
Sementara Geonwu masih berkata, menanam stroberi, wortel, dan selada. Yang merupakan tanaman yang diinginkan Soah, El, dan Hawa. Mereka akan merawat tanaman tersebut bersama-sama dan tentu saja memanennya juga bersama-sama. Menurut Geonwu, kedamaian adalah kehidupan sehari-hari yang biasa mereka lakukan. Sebuah bayangan petani profesional yang sudah pensiun muncul di belakang Geonwu. Sementara Geonwu memikirkan semua bayangan kedamaian dunia. Hawa, yang ada di belakang Geonwu, tersenyum lebar mendengar apa yang telah Geonwu katakan. Suchan pun ikut menyentuh pohon dunia dan mengatakan bahwa ia akan memasak semua tanaman itu untuk diberikan kepada mereka semua. Tidak lupa, Yuna pun ikut menyentuh pohon tersebut dan mengatakan bahwa Geonwu jangan melupakan janjinya untuk berjalan-jalan ke luar negeri bersama dirinya. Aura kebiruan pun keluar dari pohon dunia, dan Soah menyatakan bahwa pemikiran mereka telah berhasil sampai kepada pohon dunia. Kemudian, dengan bantuan para elf dan dark elf, serta bantuan imajinasi Geonwu, Suchan, dan Yuna, kekuatan yang berasal dari pohon dunia menembus dari atas hingga ke bawah, menghubungkan semua daun yang ada di dunia ini, dengan menambahkan harapan dari semua orang. Soah mengucapkan mantra terakhirnya. Dengan usaha sangat keras, ia mengeluarkan setiap mana power yang ada di tubuhnya. Namun, ketika semuanya hampir selesai, Soah sudah tidak kuat lagi. Ia kehabisan mana powernya. Sebuah tangan kecil memegangi bahu Soah. Soah menoleh ke belakang dan melihat Hawa yang tersenyum bahagia kepadanya, sambil mengalirkan setiap mana power dirinya ke Soah. Membuat Soah sangat senang mendapatkan dukungan mana dari Hawa. Akhirnya, kekuatan tersebut dapat dipertahankan dan terus keluar, menembus bumi dan menyebar ke seluruh bumi. Park Jung-hyuk terkesan melihat cahaya yang sangat terang di langit. Yejun dan Yeran pun sangat senang memandangi langit. Retakan dimensi yang telah muncul perlahan menutup kembali, dan akhirnya menghilang. Sementara itu, Direktur dan Ibu Yuna sangat senang karena semuanya telah berakhir. Direktur meneteskan air mata karena mereka semua berhasil. Dan Pon juga melaporkan bahwa semua dungeon yang muncul telah menghilang di seluruh dunia. Ibu Yuna berbalik dan berterima kasih kepada Pon atas laporannya. Direktur pun dengan tulus hati berterima kasih kepada semua orang yang telah menyelamatkan dunia ini. Sementara itu, monster-monster yang masih ada di bumi masih tersebar di permukaan bumi. Hal ini membuat para hunter tetap penuh semangat dan tak kenal menyerah untuk melawan mereka semua. Tiba-tiba, api yang sangat dahsyat muncul dari belakang salah satu hunter. Saat ia melihat ke depan lagi, semua monster tersebut mulai menghilang. Ini semua berkat bantuan para spirit agung dalam membersihkan para monster. Mereka melakukan ini sebagai hadiah karena para hunter berhasil melewati krisis kehancuran dunia. Dengan kekuatan spirit tanah yang agung, spirit angin yang agung, spirit api yang agung, dan spirit air yang agung, mereka menghilangkan semua monster dengan sangat cepat. Kehancuran yang disebabkan oleh para monster pun sedikit demi sedikit mulai diperbaiki oleh tangan manusia. Waktu berlalu setelah dunia berhasil melewati masa krisis. Perubahan dunia ini membuat semua orang terkejut. Ibu Yuna kemudian memperkenalkan para kontributor terbesar yang telah membantu dalam menghadapi krisis yang baru saja terjadi. Ia memperkenalkan makhluk spesies lainnya secara publik. Ada dwarf, elf, dark elf, beasman, serta para peri. Mereka menjadi sorotan dunia dan menjadi berita terpanas. Semua orang merasa senang karena akhirnya makhluk spesies lain diterima oleh semua orang. Geonwu pun menanyakan hal tersebut kepada Yuna. Awalnya, Geonwu berpikir semua orang akan terkejut mengetahui bahwa ada makhluk selain manusia yang tinggal di dunia ini. Yuna hanya bisa tersenyum puas karena kini adalah waktu yang tepat untuk memberitahukan keberadaan mereka. Yuna ingin memberi kebebasan kepada spesies lain dan agar mereka tidak lagi merasa takut ketika berbaur dengan manusia. Mereka pun tidak memberitahukan hal yang paling mengejutkan kepada publik, yaitu tentang pohon dunia. Yuna tahu bahwa itu pasti hal yang ingin Geonwu hindari, karena ia sangat mengerti bahwa Geonwu tidak ingin menjadi pusat perhatian. Geonwu berpikir bahwa setelah pohon dunia matang, banyak perubahan yang akan terjadi. Ia yakin ini pasti akan membingungkan orang-orang, dan karena itu ia merasa mereka harus mengurus masalah ini terlebih dahulu. Dengan munculnya pohon dunia, bumi pun mulai berevolusi. Hal pertama yang terjadi adalah munculnya manusia super baru. Spirit tanah yang agung menjelaskan bahwa sebelumnya bumi tidak memiliki pohon dunia. Namun sekarang setelah memilikinya, manusia mulai berevolusi. Sementara itu, spirit api yang agung berpikir bahwa manusia super yang baru saja terbangun itu sangat aneh. Karena manusia super yang baru terbangun tidak memiliki dukungan seperti para petani profesional yang sudah pensiun, seperti Geonwu. Sebagai kompensasi, aliansi manusia super memperkenalkan konsep manusia super mentor. Manusia super yang sudah ada sebelumnya menjadi guru untuk membantu manusia super yang baru terbangun. Waktu pun berlalu. Geonwu melakukan pekerjaannya seperti biasa. Namun, ada satu perubahan besar yang ia rasakan, tanaman yang ia pegang. Sebuah apel emas yang berkilau samar dengan tingkat C sebelumnya, buah ini memiliki tingkat S atau bahkan X, yang membuat Geonwu merasa sedih. Mereka bilang tanaman meningkat kualitasnya karena dampak evolusi dunia, tapi Geonwu tidak merasa senang dengan hal itu. Di sisi lain, Suchan sangat senang dengan perubahan tersebut,
sementara Geon-woo merasa tidak senang. Selain itu, ada perubahan lainnya, seperti anak ayam yang menjadi sangat besar, bahkan elf dan hawa bisa menungganginya. Geon-woo senang melihat anak-anak bermain dengan gembira dan menasehati mereka untuk tidak terluka saat bermain. Seperti manusia yang berevolusi menjadi manusia super, beberapa hewan juga berevolusi menjadi monster. Jang-gun mengatakan bahwa makhluk yang Geon-woo rawat memiliki peluang besar untuk berevolusi, dan ayam-ayam itu akan menjadi burung kakak tua yang hebat. Geon-woo hanya bisa menerima kenyataan yang ada di sekitarnya, bahkan sapi pun telah berevolusi. Geon-woo hanya bisa tersenyum canggung memikirkan semuanya. Kemudian Geon-woo sadar bahwa rahasia dari evolusi adalah ikatan antara makhluk dan masternya. Geon-woo ingin memberitahukan Min Seorin tentang fakta ini. Jang-gun bertanya mengenai masalah penelitian itu kepada Geon-woo. Sementara itu, saat hewan mulai berevolusi, Min Seorin dengan cepat memulai untuk mempelajari subjeknya. Untuk Min Seorin dan Pon, mereka berencana untuk segera menikah. Kemudian Geon-woo memikirkan sesuatu dan berpikir bahwa akan lebih pantas jika ia menghubungi Pon untuk memberitahunya. Sementara itu, Soa sudah mendapatkan ramalan tentang makhluk non-manusia yang baru muncul di bumi. Hal ini membuat Geon-woo panik dan segera menelepon Chen-woo untuk bertanya di mana makhluk tersebut ia kirim, sehingga Geon-woo bisa meminta bantuan Knight. Sementara itu, Soa merasa sangat senang dengan kemampuan meramalnya dan mencoba meramal posisi makhluk tersebut. El dengan lancar memanggil Chen-woo ayah dan bertanya apakah ayahnya membawa makhluk spesies baru lagi ke bumi untuk menyelamatkan makhluk hidup yang tinggal di dunia yang berada di ambang kehancuran. Untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana di masa depan, Chen-woo masih mengunjungi dunia lainnya dan mengirimkan berbagai macam makhluk non-manusia ke bumi. Dengan sangat senang, El mengatakan bahwa banyak makhluk lain yang muncul di satu tempat. El yakin mereka akan menang lain kali. Namun, Geon-woo berharap semua itu tidak terjadi lagi. Geon-woo juga tidak melupakan sesuatu. Ia bertanya kepada Gaon yang masih kesal karena tidak bisa membantu dalam menghadapi krisis sebelumnya. Gaon merasa sedih karena tidak bisa membantu dan bahkan menangis. Geon-woo menegur Gaon yang sudah sebesar ini tapi masih berperilaku seperti bayi. Geon-woo cukup terkejut melihat Gaon tiba-tiba tumbuh besar. Mungkin karena evolusi bumi yang juga mempengaruhi Gaon. Geon-woo mencoba menghibur Gaon dengan mengatakan bahwa bunga silver pine yang Gaon tanam membuat pohon dunia tumbuh dengan baik, sehingga Gaon secara tidak langsung telah membantu mengatasi krisis ini. Hawa kemudian turun dari punggung ayam dan mendekati Gaon, mengelus Gaon dan mencoba menghiburnya dengan senyuman kebahagiaannya. Namun Gaon masih tetap sedih dan murung. Geon-woo bingung bagaimana lagi mereka bisa menghibur Gaon, sementara Soah memperhatikan Geon-woo yang sedang kesulitan. Kemudian, Soah tiba-tiba mendapatkan sebuah ramalan yang mengatakan bahwa Gaon akan menjadi naga yang luar biasa dan memberikan kontribusi besar pada krisis selanjutnya. Tentu saja, hal ini membuat Gaon merespon dan bertanya, "Gaon." Tak lama kemudian, mata Gaon bersemangat dan ia merasa takjub. Gaon pun kembali bersemangat. Geon-woo bersyukur karena ramalan Soah bisa muncul tepat waktu untuk menghibur Gaon. Namun, Soah memberi isyarat untuk diam menggunakan jarinya. Geon-woo terkejut, namun ia merasa lega setelahnya. Setidaknya Gaon kembali bersemangat, dan semua anak-anak juga sangat bahagia. Geon-woo pun mengajak semua anak-anak untuk membawa semua apel yang mereka petik untuk dibawa pulang. Di waktu yang sama, di dalam mobil, terlihat direktur yang sedang memandangi seorang wanita di sampingnya. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.